Oke, langsung aja berikut beberapa motherboard yang menurut saya tidak worth it untuk dipilih di harganya. Dan yang ketiga adalah motherboard dari LGA 1155 khususnya untuk chipset H61. Kita di sini bahasnya chipset H61 yang support Gen 2. Motherboard atau MOBO, atau lebih tepatnya chipset chipset keluaran Intel, yaitu chipset H61. Siapa sih yang nggak kenal chipset H61 atau chipset Kerehore sejuta umat ini? Ya, karena nggak ada baju biru, atau lebih tepatnya baju birunya lagi dicuci ya, jadi saya nggak ada baju biru lagi selain baju muslim, jadi ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jofri Gentera Putra di channel Pemula IT tentunya. Dan pada video kali ini kenapa saya pakai biru-biru? Karena pada video kali ini kita akan membahas sebuah motherboard Kerehore yang keluaran dari tim biru, yaitu tim Intel ya. Jadi ya nyesuaiin aja sih bajunya sama timnya, dan di sini juga biru tapi ada kuningnya, ini ganggu ya sebenarnya. Ya pokoknya pada video kali ini kita akan ngebahas motherboard atau MOBO, atau lebih tepatnya chipset chipset keluaran Intel, yaitu chipset H61. Siapa sih yang nggak kenal chipset H61 atau chipset Kerehore sejuta umat ini? Jadi chipset H61 itu merupakan chipset keluaran Intel dari motherboard dengan soket LGA 1155 atau Intel generasi kedua dan Intel generasi ketiga. Sesuai hurufnya H, berarti chipset ini merupakan seri terendah atau seri paling basic ya dari motherboard dengan soket LGA 1155. Dan kenapa sih chipset H61 ini merupakan chipset Kerehore sejuta umat, dan bisa dibilang rakitan PC Kerehore banyaknya pakai chipset H61 gitu. Ada beberapa alasan yang bikin chipset H61 ini begitu spesial dan dijadikan rakitan PC Kerehore bagi sejuta umat. Yang pertama tentu saja harganya sangat murah ya. Yang kedua yaitu fitur dan teknologi yang nggak terlalu jadul bisa dibilang. Lalu yang ketiga adalah kompatibilitas atau support CPU yang bisa dibilang nggak terlalu jadul juga. Ini support Intel generasi kedua dan generasi 3 yang bisa dibilang performanya masih bisa digunakan untuk saat ini. Dan juga fitur-fitur dan teknologi dari Intel generasi kedua dan ketiga juga nggak terlalu ketinggalan sebenarnya. Keempat, kompatibilitas terhadap komponen-komponen seperti RAM, USB, dan juga slot SATA-nya tuh ya nggak jadul-jadul banget. Saya udah ngomong nggak jadul berapa kali nih. Ada beberapa motherboard chipset H61 yang bisa menggunakan SATA 3 atau SATA 6 Gbps. Jadi kalian kalau pakai SSD bakal lebih kenceng. Video pembahasannya udah ada di sini berarti. Lalu USB-nya juga ini sudah support USB 3.0 untuk beberapa motherboard chipset H61. Jadi bisa dibilang dengan harga yang sangat terjangkau, karena ini merupakan seri terendah dari motherboard LGA 1155, kalian bisa dapat fitur dan teknologi yang nggak ketinggalan. Notif apa ini? Ya kalian bisa dapat fitur dan teknologi yang nggak ketinggalan. Nah, dengan beberapa alasan tadi, chipset H61 itu dijadikan favorit ya oleh kaum Kerehore untuk dijadikan rakitan PC Kerehore. Nah, tapi bang, kan sekarang udah Intel generasi ke-13. Lalu H61 udah makin ketinggalan. Apakah chipset H61 masih menjadi idaman atau masih menjadi favorit bagi kaum Kerehore? Apakah chipset yang di atasnya kayak H81 naik tahta gitu, menjadi chipset yang paling difavoritkan kaum Kerehore kah? Kita akan bahas setelah spesifikasi ini. Pertama, chipset H61 ini merupakan chipset yang menggunakan soket LGA 1155. Lalu chipset H61 ini merupakan seri terendah dari Intel LGA 1155 atau Intel generasi kedua dan ketiga. Untuk dukungan CPU, chipset H61 mendukung Intel Pentium, Celeron, i3, i5, dan i7 generasi kedua dan generasi ketiga. Catatan, untuk beberapa motherboard chipset H61 tidak atau belum mendukung Intel generasi ketiga. Seperti contoh, beberapa motherboard build up tidak mendukung Intel generasi ketiga karena brand atau vendor tersebut tidak memberikan update BIOS pada motherboardnya. Tapi banyak juga chipset H61 yang bukan build up, terutama yang diberikan update BIOS oleh vendor atau brandnya agar mendukung Intel generasi ketiga dan jadinya bisa dipasang Intel generasi ketiga. Lalu untuk memori atau jenis RAM-nya tentu saja DDR3 dan support dual channel. Untuk jumlah slot tergantung brand, tapi kebanyakan memiliki 2 slot RAM saja, dan hanya beberapa motherboard chipset H61 yang memiliki 4 slot RAM.
Lalu untuk kapasitas maksimum tergantung pada model motherboardnya juga. Umumnya mendukung hingga 32 GB, tapi ada juga yang maksimal 16 GB. Untuk kecepatan RAM, chipset H61 mendukung kecepatan hingga 1600 MHz. Namun ada beberapa motherboard atau chipset H61 yang tidak mendukung hingga 1600 MHz dan hanya mendukung 1333 MHz. Seperti contoh chipset H61 yang sama sekali tidak mendukung Intel generasi ketiga. Karena Intel generasi kedua atau CPU Intel generasi kedua itu hanya mendukung kecepatan RAM hingga 1333 MHz. Jadi kalau kalian pasang RAM dengan kecepatan 1600 MHz, tapi CPU kalian tuh Intel generasi 2, kecepatannya akan turun jadi 1333 MHz. Lalu untuk slot PCIe, chipset H61 hanya mendukung satu slot PCIe x 16. Dan untuk generasinya, chipset H61 umumnya hanya mendukung PCIe generasi 2. Namun ada beberapa chipset H61 yang mendukung PCIe generasi ketiga. Lalu untuk PCIe x 1-nya mendukung 2-3 slot. Lalu untuk PCI mendukung 2-3 slot. Semua ini tergantung vendor atau tergantung motherboardnya. Lalu untuk konektivitas, umumnya slot SATA-nya mendukung 3 GB per second atau SATA 2. Namun ada beberapa chipset H61 yang mendukung hingga 6 GB per second atau SATA 3. Lalu untuk USB, kebanyakan chipset H61 hanya mendukung USB port 2.0. Hanya beberapa model yang mungkin memiliki beberapa port USB 3.0. Lalu untuk support iGPU, chipset H61 ini support iGPU atau bisa dipasangkan CPU yang ada iGPU-nya. Contohnya semua Intel Pentium, Celeron generasi kedua ataupun generasi ketiga, dan Intel Core Series generasi kedua ataupun generasi ketiga. Untuk overclocking, chipset H61 ini memiliki fitur yang bisa dibilang terbatas ya, karena chipset H61 ini memang tidak didesain untuk overclocking. Oke, itu tadi beberapa spesifikasi dari chipset Intel H61 ya. Lalu kita akan ngobrol apakah chipset H61 ini bisa menjadi solusi rakitan PC Carrier Hore di zaman sekarang yang udah sampai generasi Intel ke-13, Intel generasi ke-13, salah urutan ngomong kan. Oke, kita akan bahas. Chipset H61 ya, bisa dibilang harganya sekarang mulai dari 250 ribuan sampai 350 ribuan. Untuk jawaban singkatnya sih, Intel chipset H61 ini masih sangat worth it untuk digunakan atau dijadikan solusi rakitan PC Carrier Hore dengan budget minimum. Ya, ini semakin murah, dan beberapa orang mungkin yang baru rakit ataupun yang pengen rakit dengan budget minim, paling mainnya mungkin GTA 5 ataupun main Genshin Impact atau main Valorant, dan CPU yang bisa dipasangin di chipset H61 ini udah kencang sebenarnya untuk beberapa pekerjaan yang saya sebutkan tadi. Untuk misal editing video atau misal mungkin 3D rendering, teman saya masih ada yang pakai Intel generasi ke-3 i5-3470 dan menurut dia masih lancar-lancar aja. Namun ya rendernya lama, tapi untuk beberapa pekerjaan atau untuk belajar saja sih udah cukup. Bang, nanti kan kalau pakai CPU jadul atau GPU jadul, mau dipakai editing dan 3D rendering jadi ngelek-ngelek dong. Kenapa H61 masih worth it? Karena gini, sebenarnya untuk belajar itu ya bisa pakai software jadul. Lalu untuk misal editing video, ya kalian bakal berat banget kalau pakai DaVinci Resolve versi terbaru ataupun pakai Adobe Premiere 2023. Nah, kalian bisa ngakalinya dengan pakai Adobe Premiere 2018 ke bawah ya. Teman saya juga pakai Adobe Premiere 2020 dan ya lancar-lancar aja. Ya kalau mau adu nasib sih saya pakai Adobe 2018 semua di CPU Intel Core 2 Quad Q6600 yang performanya mungkin setengahnya Intel i5 generasi kedua ya, setengahnya di bawahnya ya. Jadi chipset H61 ini masih worth it untuk digunakan untuk rakitan PC dengan budget minimalis, dan biasanya digunakan untuk orang-orang atau pelajar yang masih belajar untuk misal editing, 3D modeling, desain, dan beberapa game kompetitif juga masih bisa digunakan kayak Valorant, CSGO masih bisa di 1080. Ditambah lagi karena ya itu tadi ya, perkembangan teknologi cepat, akhirnya chipset H61 ini harganya semakin murah. Dulu seingat saya masih 300 ke atas, dan sekarang udah ada yang jual 250-an chipset H61 yang sudah support Intel generasi ketiga. Dan karena harga H61 ini udah turun, jadi kalau kalian ada budget lebih, variasinya atau pilihan kalian tuh makin banyak. Contoh kalau kalian misal ada budget lebih, kalian bisa rakit Intel generasi keempat. Lalu kalau misal kalian ada budget lebih tapi bisa dibilang pingin maksimalin di VGA,
bisa pilih Intel generasi ketiga dan maksimalin VGA-nya mungkin di GTX 1060 3GB atau 6GB. Karena di atas itu udah bottleneck banget ya sebenarnya. Kalau dipasangin sama Intel i5 generasi ketiga. Lalu untuk harga CPU-nya juga ini sudah sangat murah banget. Dulu Intel i5 3570 itu harganya bisa dibilang 500 ke atas. Sekarang udah kalian bisa dapetin di 300 ribuan. Itu lumayan gede turunnya ya. Terus kalau kalian mau 4 core 4 thread tapi budgetnya minim, kalian bisa pilih Intel i5 generasi kedua. Itu harganya cuma 100 ribuan ya. Jadi ini merupakan kabar baik buat kalian semua yang mau rakit PC dengan budget minimalis, karena sekarang udah ada banyak pilihannya ya. Mau 3 juta kalian bisa dapat Intel generasi keempat, dan kalau kalian misal mau pilih Intel generasi ketiga 2 jutaan pun sekarang udah bisa dapat gitu kan. Oke, mungkin sekarang saya akan ngasih tahu kalian atau ngasih racikan PC kere-hore ya yang menggunakan Intel chipset H61. Dulu saya bilang H61 itu nggak worth it untuk Intel generasi ketiga atau generasi kedua. Memang benar, karena ada beberapa chipset H61 tuh, bukan beberapa ya, kebanyakan chipset H61 itu minim fitur dibandingin dengan B75 yang harganya beda dikit di atasnya. Tapi untuk sekarang sedikit beda ya, karena harga H61 ini jatuhnya bisa bilang lumayan tinggi gitu. Sedangkan B75 itu ada yang masih jual barunya, lalu harga secondnya juga masih turunnya nggak dikit gitu dibandingin H61. Untuk sekarang mungkin beda ya, H61 bisa menjadi pilihan kalian untuk rakitan PC kere-hore budget minim, karena harganya udah turun banget sekarang, udah bisa dibilang jadi worth it gitu ya, karena ya itu tadi harganya murah. Dan lucunya di bawahnya ada Intel generasi ke-1 itu harga motherboardnya masih mahal-mahal. Saya bingung itu kenapa nggak turun-turun, padahal sudah jelas lebih worth it Intel generasi kedua atau generasi 3 atau yang menggunakan soket LGA 1155. Tapi kalau kalian misal ada budget lebih dan ingin Intel generasi kedua atau generasi 3 yang pakai NVMe, motherboard B75 yang support M.2 NVMe bisa menjadi pilihan kalian. Tapi untuk garansi dan lain sebagainya, saya tidak tahu soal itu, saya belum riset lebih lanjut. Karena motherboard B75 yang support NVMe itu bisa dibilang brandnya kayak brand-brand baru, brand-brand Cina, kayak misal Kaizen, itu dari mana sebenarnya saya nggak tahu. Lalu X-Star gitu kan, itu saya agak curiga. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan atau mau request video, boleh komen di bawah. Jangan lupa like kalau suka dan tekan tombol subrek dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya Jafar Gendar Putra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.